Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pendidikan. Yang terhormat, Ibu Dr. Evi Segarawati Ampri, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tentang refleksi dari hasil observasi wawancara dengan narasumber Bapak Muhammad Ashraf SPD selaku guru wali kelas 5 pada hari Sabtu 25 Oktober 2025. Adapun anggota dari kelompok kami, kelompok 3, ada Jelita, Syarang Rainun, Silkia Afrilia, Marlina, dan juga ada Kardi. Adapun tujuan refleksi yaitu merangkum pemahaman mendalam tentang implementasi kurikulum merdeka, termasuk strategi pembelajaran, tantangan yang dihadapi, dan peluang pengembangan di tingkat sekolah dasar. Dengan fokus utama, perspektif praktis dari guru kelas 5 dalam menerapkan paradigma baru pendidikan Indonesia. Refleksi ini menggabungkan temuan empiris dengan kerangka teori tes UNO 2017 untuk memberikan analisis komprehensif tentang efektivitas kurikulum merdeka. Baik, kita masuk pada pemahaman guru terhadap kurikulum merdeka. Adapun konsep inti kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka menuntut kemandirian siswa melalui metode aktif seperti permainan edukatif dan diskusi kelompok, menggeser paradigma dari pembelajaran pasif berbasis ceramah. Perbedaan dengan kurikulum 13 atau K13. Kurikulum merdeka memisahkan mata pelajaran secara spesifik untuk pendalaman materi, berbeda dengan K13 yang menggunakan pendekatan tematik terpadu lintas disiplin ilmu. Dan yang terakhir ada profil pelajar Pancasila, yang menjadi fondasi pembentukan karakter, etika, dan keterampilan kolaborasi yang mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Selanjutnya, strategi pelaksanaan kurikulum merdeka. Metode pembelajaran inovatif. Yang pertama, kombinasi praktik langsung dan ceramah interaktif. Yang kedua, permainan edukatif relevan untuk mata pelajaran PKN. Yang ketiga, diskusi berkelompok yang membangun partisipasi aktif. Dan yang keempat, kesepakatan kelas untuk menciptakan aturan belajar bersama. Adapun asesmen berkelanjutan, yaitu evaluasi berdasarkan tujuan pembelajaran harian, capaian semester, dan perkembangan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Penyusunan modul, kolaborasi dengan teman sejawat dan pemanfaatan sumber daya digital untuk mengembangkan materi pembelajaran kontekstual. Dan yang terakhir, dampak transformatif. Guru bertransformasi menjadi fasilitator, siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Baik, jadi di sini ada tantangan implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama, keterbatasan fasilitas. Kurangnya proyektor dan perangkat fokus pembelajaran menuntut kreativitas ekstra dari guru untuk menyampaikan materi secara efektif. Dan yang kedua, karakter siswa. Pengaruh negatif penggunaan HP berlebihan dan minimnya teladan positif di lingkungan keluarga menciptakan tantangan dalam pengelolaan kelas. Dan yang ketiga, kesiapan guru. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan mental, kemauan untuk beradaptasi, dan dedikasi jiwa mengajar setiap pendidik. Dan adapun peluang dan manfaat kurikulum merdeka. Yang pertama, kemandirian dan keterampilan sosial. Siswa mengembangkan kemampuan mengenal potensi diri, membangun kerjasama tim yang solid, dan menumbuhkan sikap toleransi terhadap keberagaman budaya. Dan yang kedua, pembelajaran aktif. Meningkatkan antusiasme belajar siswa secara signifikan, memungkinkan guru memantau perkembangan individual dengan lebih cermat dan responsif. Dan yang ketiga, dukungan ekosistem. Memerlukan sinergi antara fasilitas memadai, kolaborasi guru,
kepemimpinan kepala sekolah, dan keterlibatan aktif wali murid untuk kesuksesan optimal. Baik, materi selanjutnya yaitu analisis teori atau komponen tujuan kurikulum perspektif UNO 2017. Yang pertama yaitu transformasi tujuan, di mana dari penguasaan konten menuju kemandirian dan pembentukan karakter holistik. Yang kedua yaitu pemisahan mapel, di mana pemisahan mapel ini untuk capaian perspektif dan terukur. Ketiga yaitu domain lengkap, di mana tujuan kurikulum ini atau analisis teori ini terdiri dari psikomotorik, afektif, dan kognitif. Jadi kesesuaian teori kurikulum Merdeka berhasil menerapkan prinsip tujuan yang jelas dan terukur, menjadikannya fondasi untuk kuat untuk pelajaran bermakna. Selanjutnya itu analisis teori prinsip penerapan kurikulum kerangka UNO 2017 dalam praktik. Yang pertama yaitu prinsip aktivitas dan motivasi, diterapkan melalui metode praktik langsung, permainan edukatif yang relevan, dan diskusi kelompok yang merangsang partisipasi aktif siswa. Yang kedua yaitu prinsip kesiapan belajar, diwujudkan melalui kesepakatan kelas yang memberikan kebebasan belajar dari koridor aturan yang disepakati bersama oleh siswa. Yang ketiga yaitu prinsip individualisasi, implementasi asesmen autentik yang mempertimbangkan perkembangan unik setiap individu, bukan hanya standar kelompok. Strategi yang diterapkan guru menunjukkan keselarasan kuat dengan prinsip-prinsip teoritis, menciptakan pembelajaran yang efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil observasi kami. Yang pertama yaitu temuan utama, kurikulum Merdeka terbukti mendorong kemandirian siswa dan pembentukan karakter positif. Namun, tantangan fasilitas dan karakter siswa memerlukan penanganan fasilitas. Yang kedua, implikasi praktis. Keberhasilan implementasi memerlukan kolaborasi erat antara guru, orang tua, dan sekolah. Teori UNO 2017 menvalidasi efektivitas pendekatan kurikulum Merdeka. Yang ketiga, rekomendasi. Peningkatan fasilitas pembelajaran, program pelatihan guru berkelanjutan, dan penguatan keterbatasan orang tua untuk implementasi optimal. Sekian dan terima kasih.